sebenarnya vaksinasi itu adalah salah satu intervensi pengendalian penyakit atau intervensi daripada pengendalian pandemi ya. Jadi tidak bisa kemudian hanya vaksin saja kemudian masalah pandemi ini selesai. Alangkah lebih baik kalau kita melakukan pencegahan sedini mungkin, salah satunya melalui vaksinasi COVID-19, sehingga banyak warga atau masyarakat terlindungi dari virus tersebut. Kita semua nggak mau gagal kan, karena kita sudah terlalu banyak kehilangan. Kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan pendapatan, kita kehilangan sahabat, kita kehilangan teman, kita kehilangan pasangan hidup, kita kehilangan anak, kita kehilangan orang yang kita kenal. Ya. Jadi kita tidak mau kehilangan lagi. Saat ini kita sudah ada langkah baru, yaitu saat melakukan vaksinasi COVID-19. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita sama-sama melakukan registrasi ulang apabila bapak-bapak, ibu-ibu sudah mendapatkan SMS mengenai vaksinasi. Saya ingin menyampaikan satu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Kita amat bersyukur, alhamdulillah, vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Pasti nanti kita informasikan lewat WhatsApp, semuanya pasti kebagian. Jadi jangan datang dulu karena kita kan memang tidak terlalu banyak, tidak boleh banyak orang. Kita kan lagi COVID, jadi menjaga jarak semuanya. Iya ya. Lebih baik ibu tunggu WA aja, baru ibu kesini. Sekarang ibu kesini belum dapat kabar, tak bisa. Sekarang ibu harus pulang. Jadi program vaksinasi COVID-19 itu yang dari program pemerintah itu ada 3 tahap. Tahap pertama untuk nakes, kemudian tahap kedua untuk lansia dan pelayanan masyarakat. Yang ketiga untuk masyarakat umum. Yang nakes sudah dilaksanakan, sekarang sudah masuk tahap 2, yaitu untuk sasaran lansia dan pelayanan masyarakat seperti guru, kemudian pedagang pasar, kemudian TNI Polri, kemudian pegawai pelayanan masyarakat, dan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Jadi sasaran lansia di Kecamatan Penjaringan kurang lebih 7.500. Saat ini yang sudah kami lakukan vaksinasi COVID-19 terhadap lansia kurang lebih 2.000, ya, dari kurang lebih 2 minggu berjalan. Kami masih punya PR sekitar 5.000-an lagi. Ini harus kami kejar karena tahap 2 ini untuk sasaran yang berikutnya menunggu. Kemudian juga tahap 3 juga menunggu. Sehingga kami harus kerja ekstra cepat dan kapasitasnya harus ditingkatkan dan tidak mengurangi kualitas dari pelayanan. Saat ini upaya yang sudah kami lakukan adalah pelayanan reguler dari seluruh jejaring kami, puskesmas kecamatan dan puskesmas kelurahan. Satu kecamatan per hari minimal 200. Kami sekarang juga sedang melakukan upaya-upaya tambahan seperti vaksinasi massal yang sudah dilaksanakan di SMKN 56 dan di Kelurahan Penjaringan. Itu sekali
vaksinasi massal itu menambah kurang lebih 700-an. Ya. Sehingga dengan demikian kami harapkan sampai waktunya nanti itu sasaran lansia sudah tercover vaksin COVID semua. Kalau di Penjaringan sendiri umumnya mereka sudah terbukti dari memang sasaran yang kami capai umumnya selalu tercapai ya Pak ya. Dari kemarin kami lakukan vaksinasi massal itu hampir sekitar 1.000 orang ya sudah mendaftar dan juga dilakukan vaksinasi. Dan setiap hari pun juga sasaran dan target cukup tercapai, berkisar dari 50 hingga 150 orang setiap harinya. Memang untuk penolakan atau juga tantangan tidak dipungkiri ya, pasti ada di setiap wilayah dan umumnya untuk wilayah DKI Jakarta atau Jakarta Utara, Penjaringan memang mayoritas tidak terlalu jauh berbeda dengan wilayah lain. Ada beberapa kelompok-kelompok yang melakukan penolakan atau mungkin dengan beberapa alasan, ada yang mungkin takut atau dengar hoax atau alasan budaya, agama dan lain sebagainya. Untuk menanggapi hal tersebut, kami biasanya melakukan pendekatan dulu dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat yang memang dipercaya oleh masyarakat tersebut untuk memberikan informasi. Saat ini kita sudah mulai babak baru yaitu melakukan vaksinasi COVID-19. Marilah Bapak-Bapak Ibu-Ibu melakukan registrasi ulang apabila sudah mendapatkan SMS untuk melakukan vaksinasi. Karena di sana Bapak-Bapak Ibu-Ibu akan mengetahui informasi di mana Bapak-Bapak Ibu-Ibu akan melakukan vaksinasi COVID-19 tersebut. Satu langkah baru untuk memutus mata rantai COVID-19 yaitu bersama-sama melakukan vaksinasi secara bertahap. Jadi 15 bulan itu adalah perhitungan kita pada saat kita memastikan ketersediaan vaksin. Jadi itu adalah skenario awal di mana tentunya produsen vaksin itu memberikan komitmennya itu kapan ya. Tapi memang kalau kita lihat sendiri saja ya sekarang ya, misalnya Sinovac yang tadinya mereka itu akan mengirimkan total 125 juta itu selesai pada bulan September. Tapi ternyata mereka sudah berkomitmen untuk bisa bulan Juni-Juli itu sudah selesai. 125 juta dosis ya. Artinya itu adalah estimasi awal dari produsen vaksin terkait kemampuan dia untuk memproduksi vaksin ya. Jadi ini yang tentunya perhitungan awal kita bahwa kita akan selesaikan dalam 15 bulan. Nah, tapi kan sesuai dengan arahan Pak Jokowi juga ya, bahwa vaksinasi harus kita bisa selesaikan dalam jangka waktu 12 bulan ya. Yang artinya kita harus bekerja keras ya untuk menegosiasikan supaya vaksinasi ini yang tadinya baru akan dikirim di triwulan pertama 2022 ini bisa berpindah ke 2021 ya, dengan harapannya tentunya dalam jangka waktu 1 tahun kita menyelesaikan proses vaksinasi ini. Kalau dalam teori ya, kan itu semua dalam teori untuk pembentukan kekebalan kelompok adalah waktunya sependek mungkin dan tentunya sebanyak mungkin ya sasaran yang dicapai begitu ya. Tapi kan di dalam kekebalan kelompok kita tahu juga kita masih menunggu berapa lama vaksin ini bisa bertahan ya kan, apakah nanti perlu diulang lagi. Ini kan masih semuanya dalam proses. Kita kan cukup beruntung harusnya. Masih ada 130 negara yang belum punya ataupun punya kepastian bahwa dia akan mendapatkan vaksin itu kapan.
Dan Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 400 dengan jumlah sasaran yang 181,5 juta, yang artinya kita butuh 426 juta dosis, itu kita bisa mensecure kebutuhan kita. Itu kan luar biasa harusnya. Syukur, alhamdulillah pagi tadi sudah terlaksana dan vaksinasi berjalan baik. Tentunya saya berharap nanti seluruh masyarakat, seluruh rakyat bersedia divaksin karena ini adalah upaya kita untuk bebas dari pandemi. Mengenai waktunya kapan, ini kan memang semuanya harus bersabar karena akan diatur secara bertahap. Jadi mungkin pada hari ini kita mengevaluasi ya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang kita lakukan, khususnya sasaran pada tahap kedua ini adalah untuk lansia dan pekerja pemberi pelayanan publik ya. Jadi kita tahu lansia ini harus segera kita selesaikan vaksinasinya ya, supaya kita tahu bahwa di atas usia 45 tahun ya, tingkat kematian pada kelompok di atas usia 45 tahun itu meningkat 2 kali lipat. Kalau di bawah 45 tahun, angka kematian itu hanya 9%. Tapi begitu dia menginjak 45 tahun, angka kematian itu meningkat menjadi 20% sampai dengan 30%. Ya. Berarti itu angka yang luar biasa, dan kalau kita bicara nyawa kan sesuatu yang sangat berharga ya, gitu. Sehingga memang mereka mendapatkan prioritas. Dan kalau lihat negara-negara lain ya, seperti negara Amerika, negara Inggris, mereka justru mendahulukan yang lansia untuk diberikan vaksinasi. Gitu. Jadi memang kelompok yang paling rentan. Nanti kalau memang jumlah vaksin tersebut sudah cukup banyak ya, sesuai juga dengan WHO itu 10-20% atau di atas lebih dari 40%, maka baru pendekatannya kepada masyarakat yang berdasarkan mungkin geospasialnya ya, artinya di mana daerah yang mungkin zonasi merah atau kemudian paling beresiko untuk tertular COVID-19. Kami dari tim Promkes Puskesmas Kecamatan Penjaringan ingin memberikan sosialisasi mengenai vaksin COVID-19. Vaksin ini adalah merupakan anti kekebalan tubuh terhadap virus yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi vaksin ini bukanlah merupakan obat, tapi antigen untuk kekebalan tubuh terhadap tubuh kita. Jadi memang tantangannya banyak sih. Jadi memang banyak warga yang belum paham, mungkin bisa dari kesulitan cara mendaftarnya seperti apa, keterbatasan gadgetnya juga, mungkin kuota internet, kesalahan jaringan, dan lain sebagainya. Sehingga masih banyak kesalahan informasi yang diterima oleh masyarakat, jadi mereka masih bingung intinya. Yang memang ini PR juga untuk kita, bagaimana kita menggalakkan lagi pemberian sosialisasi atau informasi sehingga merata warga diberikan informasi, atau mereka semua tahu nih, mau kalangan menengah bawah atau menengah atas, tahu informasi terkait vaksinasi ini, terlebih pada saat ini sasaran kita yaitu lansia. Jadi tidak hanya mereka yang warga menengah ke atas yang tahu informasinya saja. Nah, untuk saat ini kita juga masih coba lagi untuk mengarahkan para promkes kita ya di seluruh kelurahan Penjaringan untuk memberikan informasi lagi, terlebih melalui RT RW-nya khususnya pada lansia nih. Karena dengan dia melakukan vaksinasi artinya dia melindungi diri dan juga keluarga serta lingkungannya. Karena dengan semakin banyak yang daya tahannya tubuhnya kuat, semakin banyak yang terhindar dari sakit, dan semakin banyak yang terlindungi. Jadi kami juga biasanya mengkampanyekan sama masyarakat, dengan kita melindungi diri kita sendiri, melakukan pencegahan sedari dini, itu lebih baik dibandingkan dengan ketika nanti kita sakit. Pernah menderita COVID ya? Iya. Apakah saya harus di swab lagi apa gimana tuh? Nah, jadi gini, Bu Eva bagus banget pertanyaannya. Karena pernah menderita COVID-19. Yeah. Nanti setelah 3 bulan kita menderita COVID-19, kita boleh melakukan vaksinasi COVID-19 kembali. Jadi saya 3 bulan kemudian baru disuntik. Iya. Terus saya harus swab lagi apa per bulannya gitu, Bu? Saya memastikan, karena gini ya, saya ngerinya lingkungan saya takut masih belum bisa menerima saya. Jadi saya mohon pengarahannya, apa saya harus swab lagi
sesuai dengan prosedur apa gimana gitu? Apa memang Jadi gini Bu Eva, maaf saya bantu menjawab. Iya. Jadi kan Bu Eva waktu saat pulang dari isoman karantina, di karantina itu kan pasti sebelum pulang sudah dilakukan swab Sudah, ulang. sudah. Nah, dinyatakan negatif. Bebas, ya. Nah, intinya walaupun kita dinyatakan negatif, kita tetap melakukan protokol kesehatan, Betul. yaitu memakai masker, cuci tangan dan segalanya. Nah, mengenai pandangan negatif masyarakat yang di wilayah Mbak Eva ini, kita jangan berpikiran negatif, kita enggak. sama-sama positif, kita menyontohkan. Nih, walaupun saya sudah terkena COVID-19, tapi saya tetap menjaga protokol kesehatan dan nantinya kita akan mendapatkan vaksinasi COVID-19. Jadi saya nggak perlu swab lagi nih? Nggak usah. Nah, lansia tersebut tidak langsung serta-merta berbondong-bondong datang ke puskes untuk kemudian diberikan vaksin. Karena itu akan menimbulkan kerumunan. Caranya adalah sasaran lansia tersebut bisa mendaftar di link dki.kemkes.go.id. Ya, nanti di situ ada data-data yang harus diisi. Nanti data itu akan masuk ke dalam pengolah data kami. Yang jelas kami di pengolah data akan melakukan pengolahan sehingga tidak terjadi duplikasi. Gitu. Oh, kalau dirasa lebih cepat melalui jalur link, silahkan. Oh, mau dua-duanya nggak masalah. Gitu. Nanti terjaring di link kami vaksin, terjaring di usulan RT, RW, lurah, kami juga vaksin, nggak masalah. Jadi diharapkan semuanya bisa divaksinasi. Satu orang nih kita data dua, mungkin dia klik 2 kali gitu. Pendaftarannya di dki.kemkesnya. Iya ada. Kita sortirnya per nik KTP-nya. Oke. Kalau nik KTP-nya double ya kita pilih salah satu. Iya. Jadi untuk usulan dari RT, RW, kemudian kepada lurah, itu dilaksanakan vaksin di puskesmas kelurahan masing-masing. Untuk jalur yang mendaftar lewat link, itu nanti kami akan mengarahkannya ke puskesmas kecamatan penjaringan. Begitu, jadi masing-masing punya jalurnya dan tidak sampling tumpang tindih dan tidak berebutan. Bapak maaf saya ingin menanya, apakah Bapak sudah mendaftar mengenai vaksinasi COVID-19? Apa itu Bu? Saya kurang tahu masalah begituan Bu. Maklum namanya ke orang tua ya. Jadi nggak ngerti saya itu. Bapak nanti vaksinasi itu untuk apa? Untuk Bapak itu dikenalkan sama tubuhnya, itu dikenalkan sama COVID. Biar nanti kalau Bapak tiba-tiba, maaf ya Pak, terpapar COVID-19, Bapak itu tidak akan banyak gejalanya. Ya, tidak akan membahayakan nyawa juga. Nah, Bapak sudah mengenal, antibodinya sudah terbentuk, itu untuk meminimalisir Bapak terkena atau terjangkit COVID-19. Sekarang tahapannya lagi tahapan lansia. Jadi lansia yang kita daftarkan dulu, tapi nanti yang usia 18 tahun ke atas juga akan dilakukan imunisasi. Pemerintah nggak pernah trial dan error, itu kita harus clearin ya. Pemerintah nggak pernah trial dan error ya. Seluruh keputusan yang diambil oleh pemerintah itu pasti ada kajian, ada scientific base. Jadi nggak pernah pemerintah melakukan trial dan error. Jadi salah kalau kita menyatakan pemerintah melakukan trial dan error ya. Justru yang saat ini kita butuhkan untuk kita bisa mencapai kekebalan kelompok adalah keikutsertaan dari masyarakat. Karena 181,5 juta itu harus tercapai 100% Sampai akhir tahun. sampai akhir tahun. Sesuai sasaran kalau kita mau kekebalan kelompok terjadi. Dan dalam 1,5 bulan sebenarnya orang yang sudah mendapatkan vaksin tenaga kesehatan itu 1,5 juta. Kemudian lansia itu sudah 150.000 ya. Kemudian pemberi pelayanan publik itu sudah hampir mencapai angka 510.000. Makanya sekarang pemerintah selalu mengedukasi masyarakat, selalu menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi ini supaya masyarakat mau divaksin. Karena ini adalah upaya kita bersama untuk keluar dari pandemi COVID-19. Nama Bayu Arditya Andono. Yang jelas Kemenkes sudah memberikan jargon untuk vaksin COVID-19 ini aman, halal. 2 jargon itu merupakan
dua hal yang kami gembar-gemborkan kepada seluruh masyarakat. Nah, kalau kita berbicara hubungan vaksinasi dengan kondisi laju penularan, ya tidak bisa kita hubungkan secara mudah ya, karena mengingat jumlah yang divaksin itu baru 1,5 juta orang. Ya, seluruh Indonesia, ya kan, yang mendapatkan vaksinasi ini kan kita baru golongan tenaga kesehatan. Belum sementara yang kita lihat angka positif itu adalah di dalam masyarakat, seluruh masyarakat. Nggak mungkin lah dengan cakupan vaksinasi yang baru 1,5 juta orang ya, itu bisa kemudian menurunkan laju penularan. Kita tahu bahwa untuk menurunkan laju penularan atau yang kita sebut sebagai reproductive number itu harus 70%, 60-70% orang tervaksinasi. Jadi baru bisa melihat seperti apa dampak daripada vaksinasi. Terlalu cepat kalau kita mau melihat bahwa atau menghubungkan antara kondisi laju penularan sekarang dengan vaksinasi yang kita capai sampai saat ini. Selama status pandemi, maka 3M, 3T vaksinasi harus dilakukan. Karena 3 pilar itu adalah upaya kita keluar dari pandemi. Tidak bisa hanya satu dilaksanakan. Karena kita dalam pandemi, kan kita dinyatakan dalam pandemi. Artinya pada situasi yang berbeda dari biasanya. Sekarang ini kan sudah 100.000 per hari ya. Nah, nanti harus meningkat menjadi 200.000, 500.000 dan 1 juta tuh di Juni-Juli ya. Karena kita tahu kalau kita tidak meningkatkan dosis penyuntikan, maka kita nggak akan bisa selesai walaupun vaksinnya ada. Jadi upaya preventif itu memang yang paling utama dengan melakukan vaksinasi. Jadi vaksinasi COVID-19 yang ada sekarang masih tetap efektif untuk melindungi kita dari virus COVID-19 tersebut.